Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma dununa dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara innama azima. Shadaqallahu azim. Yang artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia akan mengampuni apa dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Surat An-Nisa ayat 48. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir, mengangkatkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah atas beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalankan roda kehidupan ini sampai akhir zaman. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, untuk keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu jemaah subuh rahimakumullah. Betul-betul tidak pagi ini adalah 7 perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Syirik merupakan dari akar kata shin, ra dan ka, artinya mempunyai makna bahwasanya menunjukkan keikutsertaan atau tidak sendiri. Sementara menurut bahasa, syirik dibagi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah dan dalam asma wa sifat. Dalam rububiyah artinya kita tidak menyamakan Allah dalam hal penciptaan. Hanya Allah semata yang menciptakan dunia ini, menciptakan makhluk hidup dan meliharanya, sehingga Allah itu Rabbul Alamin. Kemudian dalam hal uluhiyah adalah Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dalam asma wa sifat, yaitu tidak ada yang menyamai sifat Allah yang 99 yang dinamakan Maha Husna. Kemudian pengertian lain dari syirik besar adalah seseorang mengambil sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyah atau nama dan sifatnya. Definisi ini berdasarkan daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW dalam tentang dosa apakah yang paling besar. Beliau menjawab, engkau mengambil sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya kita mengambil sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, pada Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, artinya murtad. Kemudian dinamakan besar karena adanya syirik yang lebih kecil di bawahnya, yang tingkatan keburukannya tidak tampak sepertinya, yaitu syirik kecil. Kemudian syirik kecil adalah segala hal yang dilarang dalam syariat sedangkan dalam nas
disebut dengan nama syirik yang menjadi sarana mengantarkan kepada syirik yang besar. Syirik kecil ini merupakan salah satu dosa besar setelah syirik besar. Syirik ini lebih besar daripada maksiat lain seperti membunuh atau berzina, karena ini sudah menyampingkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah disampingkan, dianggap Allah ada sekutu-sekutunya, sehingga Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa syirik kecil ini adalah termasuk dosa besar. Contohnya adalah bersumpah selain atas nama Allah. Artinya kita bersumpah dengan nama yang lain, tidak menganggap nama Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kemudian contoh yang lain adalah riya. Riya merupakan syirik kecil yang terbesar di dalam hal dosa-dosa besar, karena riya memberikan tandingan-tandingan kepada Allah dalam hal berniat untuk memberikan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 7 perbedaan syirik besar dan syirik kecil, yaitu yang pertama, diampuni atau tidaknya. Pelaku syirik besar tidak diampuni oleh Allah kecuali jika dia bertobat. Artinya sebelum mereka meninggal harus bertobat. Kalau tidak, akan dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, digolongkan manusia di dalam neraka jahanam yang dimana kekal di dalamnya. Kemudian menurut para ulama, kalau syirik kecil manusia belum bertobat, tidak akan diampuni dosanya. Tetapi sebagian dari para ulama menyampaikan bahwa syirik kecil bisa digolongkan kepada manusia, tidak dilakukan, tidak dikeluarkan dari Islam, tetapi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kekal di dalam neraka. Artinya syirik kecil masih dianggap sebagai muslim dan tidak dianggap sebagai keluar dari agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian mengukurkan amal atau tidaknya. Yang kedua, syirik besar mengukurkan seluruh amal soleh pelakunya karena telah keluar daripada agama Islam itu sendiri, dan pelakunya disebut dengan murtad. Sedangkan syirik kecil hanya mengukurkan amal yang menyertainya. Contoh, kalau seorang pada beribadah sholat pada hari ini, sholat subuh mereka ikhlas beribadah, kemudian itu masih dianggap sebagai amal ibadahnya. Tapi pada siang hari, pada sholat zuhur, mereka ria dalam sholat, artinya mereka minta dipuji. Pada saat sholat zuhur itulah sholat yang tidak akan dihitung sebagai amal ibadah. Artinya sholat yang kita lakukan itu tergantung pada niat kita. Apakah niat kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atau ria kepada manusia, sehingga tidak semua ibadah yang kita kerjakan itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pelaku murtad atau syirik besar, itu semua amal yang akan dikerjakan oleh manusia akan dihapus semua, tidak akan ditimbang. Sementara untuk amal syirik kecil akan tetap ditentukan oleh Allah di dalam pertimbangan apakah amal ini menjadi amal yang menjadi dosa atau amal yang bisa dianggap sebagai amal untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan dari Islam atau tidaknya. Jelas bahwasanya syirik besar pasti mengeluarkan yang namanya pelaku dosa syirik besar keluar dari Islam, karena tidak mengakui kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara syirik kecil tidak dikeluarkan daripada Islam. Kemudian yang keempat, kekal di neraka atau tidaknya. Pelaku syirik besar pasti kekal di dalam neraka karena Allah tidak ridha kepadanya. Sementara syirik kecil tidak kekal di dalam neraka, mereka tetap akan diazab oleh Allah. Kemudian nanti pada akhirnya akan dikembalikan masukkan kepada surganya Allah setelah dibersihkan keburukan-keburukan atau amal-amal dosanya yang mereka lakukan selama dunia. Yang kelima, status dosanya syirik besar pembatal keislaman, artinya dosanya adalah dosa besar. Sementara sedangkan syirik kecil secara jenis dan secara umum termasuk dosa besar sesudah syirik besar. Artinya syirik kecil tingkatan pertama daripada maksiat kepada Allah, dengan 76 dosa besar yang di dalam kabair atau dalam dosa-dosa besar. Tingkatan pertama adalah syirik kecil. Syirik ini menjadi pembantu daripada kita menghantarkan kepada syirik-syirik besar.
sehingga kita harus hati-hati dalam melakukannya. Kemudian yang keenam, status kehalalan dan darah dan harta pelakunya. Orang yang syirik besar, halal darahnya dan hartanya bisa diambil untuk sebagai harta warisan, tidak akan bisa diambil sebagai harta warisan karena mereka sudah terputus dalam keislaman. Sementara pelaku syirik kecil masih dianggap muslim dan hartanya masih bisa diwariskan. Kemudian yang ketujuh, sikap muslim terhadapnya. Kalau pelaku syirik besar itu tidak disolatkan, artinya mereka tidak akan diberikan keampunan oleh Allah. Sementara pelaku syirik kecil masih bisa disolatkan karena pelakunya belum dihukum keluar dari Islam, sehingga orang-orang yang melakukan syirik kecil masih bisa disolatkan, kemudian masih bisa diwariskan hartanya karena hartanya itu masih dianggap adalah sebagai harta orang muslim. Kemudian dari beberapa syirik besar dan syirik kecil ini kita harus memperhatikan dan mewaspadai dalam kehidupan. Syirik besar sudah jelas kita mungkin bisa menghindarinya. Untuk syirik-syirik kecil ini yang harus kita perhatikan. Saya menjabarkan ini bukan untuk kita harus melakukannya, tetapi kita harus menghindarinya agar kita terlepas daripada syirik-syirik kecil. Karena syirik kecil ini yang akan menghantarkan kita kepada syirik besar, yaitu terutama syirik-syirik yang mungkin selama ini banyak diserang kepada orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang soleh melakukannya, sehingga mereka ujub dalam beribadah, ria dalam beribadah, kemudian menggantungkan kepada hal-hal yang lain dalam beribadah. Terutama contoh kita bersedekah, kita ingin bersedekah, berlomba-lomba bersedekah untuk dipuji orang, kita membantu orang untuk ringankan bebannya, tetapi kita ingin dipuji agar kita melakukannya dianggap orang yang baik. Itulah yang terpenting, karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa syirik kecil ini sangat berbahaya, dan Nabi juga menggambarkan bahwa syirik kecil ini akan menghantarkan kita kepada syirik yang besar. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian kita, semoga kita bisa menghindarinya. Kemudian apapun yang kita lakukan, hendaknya kita harus memperhatikan niat kita, karena utamanya adalah niat, karena dari niat inilah semua pangkal daripada kita untuk beribadah kepada Allah, ikhlas atau tidaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah syukur rahimahumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.